Presiden Prabowo kembali ke tanah air akhiri lawatan kerjanya di luar negeri. Emak-emak protes kena razia derek, terjadi adu argumen. Timnas U23 Indonesia kalahkan Brunei dengan skor telak 8-0. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di sejumlah negara sahabat dan kini kembali ke tanah air. Sebelum bertolak ke Indonesia, Prabowo menyebut pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron berlangsung produktif, membahas kerjasama bilateral. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke tanah air dari Paris, Prancis pada Selasa 15 Juli 2025 waktu setempat. Kepulangan ini menandai berakhir rangkaian lawatan kerja Prabowo ke sejumlah negara sahabat, mulai dari Arab Saudi, Brazil, Belgia, hingga Prancis. Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Orly, Paris, dan dilepas secara resmi oleh Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penon, serta Atase Pertahanan KBRI Paris Marsikal Pertama TNI Anang Sudwiono. Kehormatan diberikan melalui upacara perpisahan oleh pasukan militer Prancis. Presiden Prabowo mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee berlangsung produktif. Keduanya membahas kerjasama bilateral dan kontribusi Prancis bagi Indonesia termasuk di kawasan Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Macron juga bertukar pandangan terkait konflik Israel-Palestina. Keduanya menyatakan dukungan penuh terhadap penyelesaian damai yang adil dan berkelanjutan melalui solusi dua negara atau two-state solution. Pertemuan makan malam, tapi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Oke. Bahas two-state solution dibahas nggak? Ya. Dibahas. Prancis mendukung two-state solution. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menutup kunjungan kerja di Belgia dan Perancis dengan sejumlah capaian penting. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut kunjungan ini mencatatkan sejarah baru yang makin memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup rangkaian kunjungan luar negeri di Belgia dan Prancis dengan sejumlah capaian penting memperkuat posisi strategis Indonesia di panggung global. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut lawatan kali ini berlangsung produktif dan menghasilkan terobosan baru. Salah satunya kesepakatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan tercapai kesepakatan CEPA, tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa yang sebelumnya berkisar antara 10 hingga 20% kini menjadi 0%. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan signifikan yang akan memberikan dampak besar bagi investasi, industri, dan perekonomian Indonesia ke depannya. Indonesia juga mencatatkan sejarah baru di Prancis dengan menjadi tamu kehormatan pada parade militer Bastille Day. Undangan langsung dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini dipandang sebagai bukti pengakuan dan kepercayaan yang semakin tinggi dari Prancis kepada Indonesia. Partisipasi kontingen Satgas Patriot II Indonesia dalam parade militer tersebut mendapatkan penghormatan tinggi dari Presiden Macron dan para tamu undangan. Penampilan gagah pasukan Indonesia di Paris juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia semakin diperhitungkan di tingkat global. Jadi dalam 2 hari ini Bapak Presiden melakukan kegiatan sangat-sangat produktif. Jadi di Belgia bertemu dengan 3 tokoh Uni Eropa dan Belgia. Jadi bertemu Presiden Komisi Eropa, kemudian bertemu Presiden Dewan Eropa, serta Raja Belgia. Intinya di Belgia ada sejarah baru, ada terobosan baru. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU tahap 4 sebesar Rp600.000 kepada masyarakat di Kota Tanggerang, Banten pada hari ini. BSU diberikan melalui PT Pos Indonesia bagi masyarakat yang bekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Diterimanya dan akan digunakan untuk keperluan anak sekolah. Itu ya, bahwa masyarakat umumnya, khususnya bagi saya gitu ya, sangat membantu sekali dengan adanya BSU ini dari program pemerintah yang terapkan untuk masyarakat gitu. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan terus mengontrol kasus beras oplosan. Pihaknya akan menindak tegas para pengusaha yang merugikan konsumen lantaran menimbulkan kerugian hingga Rp99 triliun per tahun. Dari data apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara soal kasus beras oplosan. Menurut Amran, saat ini petugas sudah memeriksa 26 pemilik beras kemasan secara maraton. Selain itu menggunakan 13 lab di seluruh Indonesia untuk menentukan kualitas beras dan menemukan kecurangan. Amran mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan dan memberikan surat kepada Mabes Polri hingga Jaksa Agung mengenai kasus beras oplosan. Rencananya akan ada 42 orang diperiksa. Lebih jauh, Amran mengimbau para pengusaha tidak melakukan kecurangan kepada konsumen karena beras merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia. Sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Tanggal 10 sudah mulai pemeriksaan. Ada 26 merek sudah diperiksa. Menurut informasi yang kami terima bahwa data yang kami kirim dari lab ya, itu kami gunakan lab, bukan data Kementerian Pertanian. Kami gunakan lab untuk memeriksa satu persatu. Ada 13 lab kami gunakan. Hasilnya kami kirim ke Satgas Pangan karena kami bersama-sama Satgas Pangan. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, terdapat sejumlah laporan dari sekolah di berbagai daerah mengenai sistem penerimaan murid baru. Laporannya ada sekolah kekurangan siswa bahkan belum memiliki murid. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian akan mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Salah satunya tidak menambah rombongan belajar. Tahun ajaran baru masuk sekolah tahun ini, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB berganti menjadi SPMB, yaitu sistem penerimaan murid baru. Salah satu perubahannya adalah sistem zonasi menjadi domisili. Ada laporan sekolah-sekolah kekurangan siswa bahkan tidak memiliki murid. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyebut hal tersebut terjadi karena sekolah tertentu menambah kelas dan rombongan belajar atau rombel. Karenanya sekolah yang kekurangan murid dan ruang kelas di sekolah negeri maupun swasta menjadi tantangan dan segera dievaluasi. Sebagai langkah evaluasi, Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti bersama-sama mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Nah, ini yang nanti kami akan tanyakan, tepatnya besok hari Rabu kami akan undang Mendikdasmen sekaligus untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB. Temuan kami ada beberapa daerah yang SMA tertentu menambah rombel, padahal kesepakatannya tidak ada penambahan rombel. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi emak-emak protes karena razia derek paksa. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. 3 emak-emak protes di pinggir jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga emak-emak itu melayangkan protes lantaran terjaring derek paksa karena parkir kendaraan di bahu jalan. Larangan parkir ya, kita bilang. Ini semua kita bilang, larangan parkir ya. Di siang bolong, ketiga mama ini melayangkan protes. Mereka tidak terima karena kendaraan yang mereka tumpangi terjaring razia derek paksa oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Para emak ini berusaha mempertahankan kendaraannya hingga terjadi adu argumen.
Petugas menderek paksa kendaraan lantaran memarkirkan kendaraan di bahu jalan. Emak-emak beralasan memarkirkan kendaraan di bahu jalan karena arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan bisa digunakan untuk parkir kendaraan. Rambu larangan parkir yang terpasang disebut cukir liar sebagai tidak resmi. Usai perdebatan panjang, akhirnya ketiga emak dan pemilik kendaraan membayar sanksi denda sebesar Rp500.000. Awalnya saya jalan mau parkir, katanya di sini boleh, saya juga udah ngomong sama pihak tukang parkir. Ini kalau diderek nggak apa-apa. Ini ada ada BLAJ-nya tuh, bedanya tuh yang pakai jaket itu. Ya tuh saya parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau, mending ke gedung sebelah. Selanjutnya petugas menyisir kawasan Monas di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, menyasar kendaraan roda 4 yang parkir sembarangan. Razia ini digelar lantaran marak parkir liar menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Seorang laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian punggung di perlintasan rel kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga korban tewas dibunuh. Korban tewas di perlintasan kereta Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat diketahui bernama Muhammad Raihan, warga Jalan KS Tubun, Kota Bambu Utara, Palmera, Jakarta Barat. Saat ditemukan, tubuh korban bersibah darah, terdapat luka tusuk di bagian punggung akibat senjata tajam. Polisi gabungan dari Polsek Tanah Abang, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya menyelidiki di lokasi ditemukan korban dan memeriksa sejumlah saksi. Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui korban terkapar di trotoar jembatan tinggi dan berlari menuruni anak tangga ke arah perlintasan kereta. Korban berteriak meminta pertolongan hingga akhirnya tumbang di badan rel kereta api. Dugaan sementara korban tewas dibunuh. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi menunggu hasil otopsi jenazah korban di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Ya, diduga sementara luka tusuk di sebelah kanan. Korban itu jenis kelamin? Laki-laki. Usianya sekitar berapa? Kurang lebih sekitar 26. Kalau ini duel atau memang dihabisin Pak? Masih dilakukan pendalaman. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Untuk sementara masih. Baik pemirsa, operasi pencarian korban tenggelam KMP Tunuh Pratama Jaya kembali membuahkan hasil memasuki hari ke-14 pelaksanaan operasi SAR. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu jenazah terdampar di pantai Pelengkung, Banyuwangi, Jawa Timur. Satu jenazah korban tenggelam KMP Tunuh Pratama Jaya ditemukan pada Selasa sore 15 Juli 2025. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban lalu dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Lokasi penemuan mayat berada sekitar 35,86 mil laut dari titik terjadi musibah. Dengan pertemuan ini total korban ditemukan tim SAR gabungan mencapai 49. Dari jumlah tersebut 30 korban selamat, 19 tewas, 4 jenazah dalam proses identifikasi. Operasi SAR diperpanjang selama 7 hari ke depan dengan mengandalkan kekuatan unsur kewilayahan. Perpanjangan ini dilakukan setelah ada penandatanganan berita acara pengalihan operasi SAR dari tingkat nasional ke wilayahan. Tim SAR gabungan terdiri dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat setempat. Mereka bekerja keras mencari korban belum ditemukan. Upaya pencarian akan terus dilakukan hingga batas waktu ditentukan atau hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Tim Liputan Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, mantan Menteri Perdagangan kini berstatus terdakwa. Tom Lembong membeberkan sedikitnya 3 poin di sidang duplik atau jawaban atas tanggapan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Menteri Perdagangan Indonesia tahun 2015 hingga 2016, Thomas Trikes Lembong atau dikenal dengan sebutan Tom Lembong kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini pembacaan duplik. Tom Lembong membeberkan sedikitnya 3 poin di sidang duplik
atau jawaban atas tanggapan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong sebagai terdakwa. Salah satu poin disampaikan Tom Lembong mengenai keterangan sejumlah saksi yang menjalankan kebijakan impor gula adalah berdasarkan arahan pimpinan. Tom menekankan arahan diberikan kepada bawahannya agar skala langkah yang diperlukan tepat waktu. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung selama 9 jam. Usai diperiksa, Nadiem mengucapkan terima kasih bisa kembali ke keluarganya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Selasa 15 Juli 2025. Nadiem Makarim didampingi kuasa hukumnya keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 18. Ia diperiksa selama 9 jam, pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kali. Nadiem tidak berkomentar soal pemeriksaan dijalaninya. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung karena diberi kesempatan memberikan keterangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 sampai 2022. Hotman Paris selaku kuasa hukum mendampingi Nadiem saat masuk gedung Kejagung justru keluar melalui pintu lain. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Kejaksaan Agung menyebut ada peran mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan Nadiem Anwar Makarim memberikan perintah kepada anak buahnya terkait pengadaan laptop tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV melaporkan. Lemhanas tekan MOU perkuat Astacita. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah lembaga strategis nasional. Penandatangannya dipimpin langsung oleh Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili di Gedung Lemhanas, Jakarta Pusat. Tentunya kerjasama ini bertujuan mendukung Astacita demi terwujud ketahanan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan sejumlah lembaga strategis nasional. Penandatanganan ini dipimpin langsung Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili di Ruang Konstitusi Gedung Trigatra, Jakarta Pusat. Lembaga yang terlibat antara lain Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia, Jaringan Pengusaha Nasional Indonesia Nation Air Carriers Association, dan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk. Turut serta Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII, Ikatan Guru Indonesia, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957 atau KOSGORO, Angkatan Muda Partai Golkar, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kerjasama ini ditujukan mendukung pelaksanaan Astacita atau 8 tujuan strategis menjadi fondasi ketahanan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan menjadi tonggak awal kolaborasi antar lembaga untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, memperkuat persatuan nasional, dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai sektor. Dan memang kami diberikan pesan oleh Presiden Prabowo agar Lemhanas bisa menjangkau semua kelompok masyarakat, semua kekuatan nasional yang ada, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, bukan hanya pemerintah, bukan hanya lembaga negara, tetapi juga semua kekuatan yang ada di dalam masyarakat untuk kita eratkan kerjasama kita, memastikan ketahanan nasional kita. Dari Jakarta, Sana Sairus, Berita Nasional TV melaporkan.
Timnas U23 Indonesia kalahkan Brunei dengan skor telak 8-0. Jens Raffen mencetak 6 gol. Kemenangan besar atas Brunei Darussalam membuat Timnas U23 Indonesia berada di puncak klasemen grup A Piala AFF U23 2025. Tim nasional sepak bola U23 Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8 gol tanpa balas pada pertandingan grup A kejuaraan ASEAN U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa malam 15 Juli 2025. Pertandingan ini Jens Raffen mencetak 6 gol, lalu Ahkran Fikri dan Raihan Hanan masing-masing 1 gol. Total ada 8 gol. Skuad muda Garuda tetap tampil dominan, para pemain Brunei lebih sering mencoba melakukan serangan balik tetapi gagal. Statistik babak kedua menunjukkan dominasi penguasaan bola Indonesia sebesar 85% dengan 8 peluang mencetak gol, sedangkan Brunei memiliki 2 peluang. Kemenangan besar atas Brunei membuat Indonesia berada di puncak klasemen grup A Piala AFF U23 2025 dengan 3 poin. Filipina berada di peringkat kedua setelah memetik kemenangan 2-0 atas Malaysia. Tim Liputan Berita Nasional TV melapor. Pemirsa, demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan kembali beraktivitas.